Halo, perkenalkan saya Maria Utari Estorina dari program studi Sarjana Keperawatan Unika 1 Paulus Ruteng. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang skizofrenia. Kenapa saya bahas skizofrenia? Karena masih banyak orang-orang yang belum pernah dengar atau belum tahu sama sekali apa itu skizofrenia. Jadi, skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia umumnya bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku yang tidak normal. Penyakit skizofrenia ini dapat diderita di berbagai tahapan usia. Namun pada umumnya, penyakit skizofrenia atau gejala skizofrenia dapat muncul pada rentang usia 20 hingga 30 tahun. Nah, teman-teman, penderita skizofrenia dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Gejala-gejala tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu gejala kognitif, gejala positif, dan gejala negatif. Yang pertama, gejala positif skizofrenia, yaitu gejala yang menyebabkan terjadinya perubahan pada tingkah laku atau pikiran seperti berhalusinasi, yaitu melihat, mendengar, atau mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang berikutnya, gejala positif dari skizofrenia juga menyebabkan penderita menjadi delusi, yaitu penderita skizofrenia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Orang yang mengalami delusi ini seringkali menganggap apa yang dilihat, apa yang didengarnya itu benar-benar terjadi. Mereka juga mampu meyakinkan orang lain bahwa yang mereka lihat tadi adalah fakta. Kedua, gejala negatif skizofrenia yaitu gejala yang dapat menimbulkan sikap apatis terhadap lingkungan sekitar, berpikir, bergerak secara lambat, dan mereka juga bisa merasa hampa serta tidak punya motivasi sama sekali untuk melakukan apapun. Ketiga, gejala kognitif. Gejala kognitif skizofrenia ini lebih sulit untuk dilihat. Namun pada umumnya, gejala ini dapat menimbulkan kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh sederhananya yaitu sulit berkonsentrasi. Apa saja sih penyebab dari skizofrenia ini? Nah, penyebab skizofrenia ini umumnya sama seperti masalah kejiwaan lainnya. Namun untuk skizofrenia belum diketahui pasti. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang menderita skizofrenia. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Jika dalam salah satu keluarga terdapat orang atau mengalami gangguan ini, maka ini juga berpeluang besar bagi anggota keluarga lainnya. Yang kedua, penyebab skizofrenia ini adalah cedera otak, seperti gangguan transmitter otak, perubahan reseptor otak, dan kelainan otak struktural. Tiga, penyebab skizofrenia yaitu komplikasi kehamilan dan persalinan. Sejumlah kondisi yang terjadi pada masa kehamilan dapat menyebabkan terjadinya skizofrenia pada anak yang akan dilahirkan, seperti kekurangan nutrisi, paparan virus dan racun, preeklamsia, serta pendarahan saat masa kehamilan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya skizofrenia. Yang pertama, peningkatan sistem kekebalan tubuh akibat penyakit autoimun dan peradangan. Yang kedua, cedera otak akibat kecelakaan atau jatuh termasuk pada saat masa kecil. Dan yang ketiga, akibat virus tertentu, yaitu virus influenza dan virus polio. Selain faktor risiko, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya skizofrenia, yaitu stres. Stres merupakan faktor psikologis yang paling utama yang dapat menyebabkan skizofrenia setelah timbul faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi. Teman-teman sudah tahu kan apa itu skizofrenia, penyebab skizofrenia, dan faktor risiko skizofrenia. Selanjutnya, bagaimana pencegahan skizofrenia? Sebenarnya hingga saat ini belum ada tindakan yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Namun, hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengendalikan dan penghindaran faktor risiko dengan cara 1. Menjaga pola makan yang sehat. Yang kedua, kelola stres dengan baik. Ingat, stres tadi adalah faktor pemicu. Jadi teman-teman usahakan untuk kelola stres agar tidak terjadinya skizofrenia. Yang ketiga, tidak menggunakan obat-obat terlarang. Dan yang keempat, menjaga relasi dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Oke teman-teman, itu tadi pengenalan skizofrenia, penyebab, faktor risiko, dan pencegahan. Nah, bila teman-teman sudah terlanjur terkena skizofrenia, maka rutinlah ke psikiater untuk mendapat terapi obat yang tepat.